Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panjarweni Muji Astiti, NIM E1E0 19252, kelas 5G, nomor urut 21. Di sini saya akan memberikan penjelasan terhadap jawaban saya dari soal yang sudah diberikan. Soal yang pertama, terdapat 3 tipe belajar bahasa, yaitu belajar bahasa, belajar melalui bahasa, dan belajar tentang bahasa. Adapun diminta untuk menjelaskan bagaimana atau apa makna dari 3 tipe belajar tersebut. Baik, yang pertama di sini tipe belajar bahasa. Maksudnya di sini adalah seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada kemampuan penguasaan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa yang digunakannya. Misalnya di sini kita belajar bahasa Indonesia. Kita fokus untuk dapat berbahasa Indonesia atau berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, belajar melalui bahasa. Maknanya di sini adalah seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa digunakan sebagai alat untuk mempelajari sesuatu. Misalnya kita belajar tentang IPA. Jadi kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi untuk mendapatkan materi IPA tersebut. Misalnya juga diberikan teks di dalamnya tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Jadi di sana ada menggunakan bahasa untuk mempelajari bagaimana proses dari pembuatan hujan. Dan yang ketiga yaitu belajar tentang bahasa. Maknanya di sini seseorang mempelajari bahasa tentang suatu hal yang terdapat dalam suatu bahasa, seperti sejarah, sistem berbahasa, kaidah berbahasa, dan produk yang dihasilkan oleh bahasa, misalnya seperti sastra. Itu jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Untuk nomor 2, di sini terdapat beberapa prinsip yang tidak boleh diabaikan di pembelajaran, terkhususnya di kurikulum 2013. Di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip. Prinsip yang pertama, dari guru merupakan satu-satunya sumber belajar menjadi berbasis aneka sumber belajar. Nah, maksudnya di sini adalah guru bukan hanya satu-satunya yang dapat memberikan asupan pengetahuan baru kepada siswa, namun siswa juga dapat mencari sumber-sumber atau mencari jawaban atas pertanyaannya atau materi yang akan dipelajari dari berbagai sumber. Jadi sebelum guru memberikan pengetahuan itu, siswa juga sudah ada mendapatkan pengetahuan ketika dia mencari dari sumber lain. Dan di sini guru tidak boleh melarang siswa untuk mencari di luar dari dirinya, atau harus memang hal tersebut datang dari guru atau sesuai dengan perkataan guru itu, atau dari sumber yang diambil oleh guru. Jadi di sini siswa bisa bereksplorasi mencari berbagai sumber tentang materi dan menjawab keingintahuannya. Prinsip yang kedua adalah dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban kebenaran multidimensi. Maksudnya di sini adalah guru tidak lagi memberikan suatu pertanyaan yang jawabannya hanya satu, melainkan guru dapat membuat pertanyaan yang dapat memicu atau memunculkan banyak sekali jawaban, namun jawaban itu juga benar. Maka hal ini dapat membuat peserta didik itu kemampuan berpikirnya berkembang atau meningkat. Prinsip yang ketiga adalah pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, di sini adalah menerapkan pendidikan tripusat pendidikan, yaitu pendidikan informal, non-formal, dan formal. Prinsip yang keempat adalah
pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budayanya. Di sini dimaksudkan baik dari guru ataupun siswa di lingkungan sekolah tersebut mengakui akan perbedaan individu dan latar belakang budayanya. Jadi di sini dari perbedaan individu, misalnya dari segi cara belajarnya, dari jenis kelamin, agama, dan sebagainya itu di sini diterima dan tidak dibanding-bandingkan atau dimusuhi, apalagi seperti itu. Dan di sini juga termasuk memperlihatkan identitas dari bangsa Indonesia atau negara Indonesia adalah kaya akan keberagaman. Dan perbedaan itu wajar karena tiap individu itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Sehingga di sini diharapkan tidak adanya dibanding-bandingkan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain oleh guru, ataupun siswa dalam memilih teman dalam satu kelasnya, sehingga tidak menjauhi temannya atau tidak ingin berteman dengan teman-teman yang berbeda suku atau ras dan memiliki perbedaan yang lain. Itu penjelasan dari saya untuk pertanyaan nomor 2. Selanjutnya di pertanyaan nomor 3, saya akan memberikan penjelasan tentang beberapa komponen yang terdapat dalam pendekatan konstekstual, yang dimana di sini diminta menjelaskan tentang komponen inquiry, komponen pemodelan, dan komponen refleksi. Yang pertama, komponen menemukan. Maksudnya di sini adalah komponen menemukan sendiri atau mencari sendiri, di mana di sini siswa melaksanakan kegiatan menemukan sendiri untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Hal ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan konsep berpikirnya serta menjadi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Komponen menemukan juga dikenal dengan komponen inquiry. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu pemodelan atau modeling. Di sini maknanya adalah memberikan suatu contoh pembelajaran. Misalnya di sini materi tentang wawancara. Guru dapat memberikan contoh teks wawancara atau contoh peragaan bagaimana kegiatan wawancara. Bisa juga di sini menggunakan alat dan media seperti video atau LCD yang ditampilkan untuk peserta didik mendapatkan contoh dari kegiatan wawancara. Atau bisa juga dari guru dan siswa melakukan wawancara yang sudah dilatih sebelumnya, digunakan sebagai contoh ketika pembelajaran tersebut berlangsung di depan kelas. Komponen pemodelan ini dapat menjadi sebagai rangsangan pemahaman siswa dalam memahami materi yang sedang dipelajari pada saat itu. Yang ketiga adalah komponen refleksi. Komponen ini adalah kegiatan yang dilakukan di akhir pembelajaran agar peserta didik merasa pada hari itu belajar sesuatu. Jadi di sini pada kegiatan ini siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Di sini guru dapat dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Umpamanya tadi bagaimana diskusi peragaan wawancara tadi, apakah menyenangkan? Tadi mungkin ada kekurangan, apa saja kekurangannya? Nah, dari hal tersebut guru dapat mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung dan dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan dapat mempertahankan apa yang baik ketika menyampaikan pembelajaran. Jadi di sini guru dapat memilih materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan bagaimana cara menyampaikannya agar peserta didik mampu memahami materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya di pertanyaan nomor 4 terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama tentang tabel kata kerja operasional yang mana kelompok termasuk loads dan mana yang termasuk hosts.
Dan yang kedua adalah tentang tujuan pembelajaran. Baiklah, yang pertama di sini tentang tabel kata kerja operasional atau KKO, di mana kata kerja operasional KKO diambil dari revisi taksonomi Bloom. Terdapat tabel ada 6 kolom yang dimana di ranah kognitif dikenal dengan nama C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Dan kelompok yang termasuk dalam LOTS adalah C1 mengingat, C2 memahami, dan C3 menerapkan. Dan yang termasuk dalam HOTS adalah C4, C5, dan C6. C4 adalah menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Selanjutnya, penulisan tujuan pembelajaran. Di dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik, terdapat 4 komponen yang dikenal dengan A, B, C, D. A merupakan audiens atau disebut sebagai pelaku belajar. B, behaviors atau disebut sebagai perubahan yang diharapkan dapat dicapai oleh audiens. Kemudian C, condition atau situasi kegiatan apa yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai behaviors. Dan D adalah degree, merupakan tingkat keberhasilan yang ditargetkan dicapai oleh pelaku dalam menunjukkan sikap perilaku hasil belajar. Tadi sudah dijelaskan apa itu komponen A, B, C, dan D. Sekarang kita akan menyusun tujuan pembelajaran yang lengkap dengan A, B, C, dan D-nya. Contohnya yaitu melalui pemutaran video tentang pantun, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri pantun dengan tepat. Di mana A-nya di sini adalah siswa, behaviorsnya adalah menyebutkan ciri-ciri pantun, dan C-nya adalah melalui pemutaran video tentang pantun, dan D-nya adalah dengan tepat. Di soal diberikan 2 contoh tujuan pembelajaran dan minta dianalisis apakah tujuan tersebut sudah baik, lengkap komponennya. Jikalau misalnya kurang komponennya, bagaimana agar menjadi tujuan yang efektif atau penulisan tujuan pembelajaran yang baik. Nah, di sini yang pertama diberikan adalah siswa dapat mempraktikkan kegiatan prosedur wawancara sederhana. Kita akan melihat struktur kalimatnya, komponen apa saja yang ada. Apakah lengkap komponen A, B, C, dan D-nya. Di sini ternyata hanya ada komponen audience dan behaviors, di mana A-nya adalah siswa dan behaviors atau perubahan yang diharapkan terjadi atau dicapai adalah dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara sederhana. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa komponen yang kurang yaitu condition dan degree-nya. Jadi kita akan melengkapi komponen C dan D di tujuan pembelajaran tersebut akan menjadi tujuan yang efektif. Agar menjadi tujuan pembelajaran yang baik, di sini saya akan melengkapinya. Jadi di sini yang lengkap adalah setelah membaca contoh teks kegiatan wawancara, siswa dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara sederhana dengan percaya diri. Conditionnya adalah setelah membaca teks contoh kegiatan wawancara, dan degree-nya adalah dengan percaya diri. Dan tadi adalah tujuan pembelajaran yang lengkap dengan A, B, C, dan D-nya. Dan sebagai penutup soal, di sini diberikan contoh tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu melalui kegiatan membaca clipping, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur iklan. Di sini kita akan melihat mana atau menganalisis mana A, B, C, dan D-nya. Di sini A-nya adalah siswa, B-nya adalah menyebutkan unsur-unsur iklan, dan C-nya adalah melalui kegiatan membaca clipping. Nah, jadi di sini yang kurang adalah komponen D atau degree, tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh siswa dalam menunjukkan sikap atau perilaku keberhasilan hasil belajar. Jadi di sini saya akan melengkapinya. Agar menjadi tujuan pembelajaran yang baik, maka lengkap A, B, C, dan D-nya. Melalui kegiatan membaca clipping, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur iklan dengan tepat. Jadi di sini diharapkan siswa itu dapat menyebutkan unsur-unsur iklan itu dengan tepat. Baik, itu saja penjelasan yang dapat saya berikan.
Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah pengucapan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.